Saya selalu ajarin kalau orang ditanya apa kabar, kita jawabnya I'm blessed. Saya diberkati. Sekali lagi saya tanya apa kabar? I'm blessed. Saya diberkati, puji Tuhan. Ya, sedikit perkenalan, nama saya Dolphy Sondak. Kalau Sondak yang pasti bukan orang Batak. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa panggil saya dengan Dolphy. Ya, Pak Dolphy terserah. Oke. Pada siang ini saya akan bawakan tentang apa yang terjadi bila seorang Kristen berbuat dosa. Ini mungkin menjawab begitu banyak ya. Saya akan mulai dengan satu ilustrasi. Saya punya HP, walaupun mungkin ini sudah agak jadul, tapi HP-nya masih bagus. Nah, saya lihat tadi ada kolam renang. Ya, kebayang kalau HP ini jatuh ke dalam kolam renang. Apakah ya, thank you. Nah, kebayang kalau HP ini jatuh dalam kolam renang. Apakah HP ini tiba-tiba berubah jadi setrika? Ya, saya kalau di rumah, istri saya suka setrika. Pak Dolphy, mana setrikanya? Oh, ntar saya celupin dulu HP-nya ya. Baru nanti berubah jadi setrika. Ya enggak. Tapi HP-nya mungkin akan rusak, sedikit rusak ya. Malfungsi. Jadi fungsinya akan terganggu, tapi tidak berubah. Ya, HP-nya akan tetap jadi HP. Dia tidak akan bilang, wah, saya bukan HP lagi. Tetap jadi HP. Nah, kadang-kadang kalau buat kita, orang Kristen, ini ada sedikit ketakutan yang tersembunyi buat siapa saja ya. Kalau saya jatuh dalam dosa bagaimana? Apakah Tuhan marah sama saya? Atau apakah saya kehilangan keselamatan saya? Terus, apakah berkat saya dicabut? Waduh, nanti Tuhan sentil saya. Saya bilang kalau Tuhan sentil, kita mungkin sudah langsung ke planet Pluto. Ya, tidak sampai kemana-mana ya. Ya, jadi orang percaya bahwa kalau misalnya dulu saya itu berusaha, aduh, saya tidak boleh berbuat dosa sama sekali. Tetapi sebenarnya dosa itu apa sih? Ya, dosa itu di dalam Yakobus 4 ayat 17 berkata juga bahwa kalau kita tahu kita harus berbuat baik, tapi kita tidak berbuat baik, itu juga sama juga dosa. Jadi dosa itu bukan cuma melanggar hukum Allah, bukan kita melakukan satu kriminal, tapi kalau Bapak, saudara-saudara semua di sini, wah, ini kayaknya Pak Dolphy haus nih. Tapi air minumnya disimpan aja sendiri. Itu udah dosa. Atau ya saya ganteng sendiri di depan kan. Terus semua pada bilang, masa sih orang kayak gitu ganteng? Udah berdosa. Ya. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa bebas dari dosa. Nah, fokus kita pada kekristenan itu bukan apa yang kita lakukan. Tetapi pada apa yang Yesus sudah lakukan. Di dalam Roma 4 ayat 2, boleh ditampilkan. Nih, ini dalam bahasa terjemahan sederhana ya. Jadi di sini dikatakan kalau Abraham, tahu Abraham? Ya, Bapak Abraham itu bapak orang percaya. Ya, ada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, kalau Abraham diterima sebagai orang benar di mata Allah karena perbuatan baiknya, maka dia punya alasan untuk apa? Membanggakan diri bahwa dia lebih baik daripada orang lain. Tapi di hadapan Allah, Abraham tidak dapat membanggakan diri seperti itu. Jadi kita ini tidak bisa berbangga di depan Allah karena perbuatan baik kita. Ya. Jadi kalau keselamatan kita ini ditentukan oleh karena kita lebih kudus, kita lebih suci dari orang lain, ya nggak bisa. Alkitab katakan seperti itu ya. Nah, namun Allah merancangkan keselamatan itu sedemikian rupa. Di ayat berikut di Roma 3 ayat 27 berkata begini. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Gak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan apa? Iman. Percaya kepada Yesus. Itu toh. Ya, jadi perbuatan baik kita tidak ada gunanya sebenarnya, tapi maksud saya bukan kita tidak berbuat baik ya, itu adalah buahnya nanti. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa berdasarkan iman ya, kita percaya kepada Tuhan. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa bermegah diri di sini. Ya, hidup kekal itu adalah anugerah, karunia, itu diberikan, bukan upah.
Ada bedanya kan antara hadiah dan upah. Ya upah itu kalau kita bekerja, kita dapat upah. Tapi hadiah kita nggak ngapa-ngapain, dikasih. Ya tadi masih sedikit sih ada mengerjakan, jawab pertanyaan, dikasih hadiah. Ya, ke depan mungkin nanti Pak Imam akan kasih hadiah semua, walaupun tidak ada pertanyaan. Kok nggak ada amin? Amin ya, ya. Mestinya Pak Imam bisa bawa nanti satu orang satu buku. Itu namanya karunia hadiah, tanpa kita ngapa-ngapain. Oke. Nah, di Roma 4 ayat 3 berkata, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi, karena Abraham percaya, Abraham itu dibenarkan, bukan karena perbuatannya. Nah, Allah itu melihat kita itu dari roh ke roh. Ya, tadi sudah disebut di dalam Yohanes 4 ayat 24 ayat selanjutnya, berkata bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam apa? Roh dan kebenaran. Nah, jadi kalau Allah berhubungan dengan kita dari roh ke roh, bukan dari roh ke daging ya. Jadi ketika kita lahir baru, itu ada slide ya, biar gampang saya bisa bantu Bapak Ibu semua untuk bisa lebih memahami. Next slide. Ya, satu lagi. Ya, ini. Jadi ketika kita lahir baru, siapa yang di sini sudah lahir baru? Ya, ada yang belum mengerti lahir baru itu apa? Lahir baru itu bukan karena kita dibaptis, bukan karena kita ngapa-ngapain, bukan karena kita masuk lagi ke dalam rahim ibu kita, ya bagaimana mungkin ya? Itu yang dikatakan Nikodemus. Tapi kita betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, menjadikan dia Tuhan, satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya dalam hati kita, kita mengaku bahwa dia yang sudah lahir, kemudian dia mati, dan kemudian dia bangkit, kita menjadi lahir baru. Ya. Nah, pada saat kita lahir baru, apa yang dijadikan baru? Roh. Roh semua kita ini jadi baru. Jadi roh kita itu dibenarkan, roh kita ini dikuduskan, roh kita ini dipersatukan dengan Kristus. Ya. Tadi sudah sempat disinggung, ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Ya. Nah, bagian roh kita ini ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi Tuhan melihat kita itu sama seperti Yesus. Jadi ketika kita melihat saudara kita di sebelah, coba lihat, ada temannya di sebelah. Siapa yang dilihat? Genderuwo. Yang enggak, ya. Siapa yang kita lihat? Yesus. Ada Yesus. Wow. Wah, luar biasa. Coba sekali lagi perhatikan baik-baik. Benar-benar Yesus bukan? Ya, ternyata ada Yesus ya. Puji Tuhan, ada Yesus. Di dalam kita semua ada Yesus. Ya. Ketika orang sudah lahir baru. Jadi Allah melihat Yesusnya, bukan kitanya. Bukan perbuatan kita, bukan apapun ya. Nanti perbuatan kita ini dia berpengaruh selama kita hidup di dunia. Jadi dengan Tuhan kita tadi sudah disampaikan, kita sudah beres. Ya, dosa kita pun sudah ditanggung. Tapi nanti saya akan kasih tahu, ada konsekuensinya juga dosa. Jadi Allah tidak menilai kita dari kegagalan daging, tapi dari identitas roh kita. Ya, siapa kita di dalam Kristus tadi sudah disampaikan oleh Bu Cila ya. Nah, Bapak Ibu, semua itu ada perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, next slide. Perjanjian lama itu manusia belum lahir baru. Karena Yesus belum mati. Ya, Yesus harus mati dulu, menebus semua dosa, kita menerima dia, baru semua dosa kita betul-betul ditanggung oleh Yesus ya. Jadi, manusia belum lahir baru, hubungan berdasarkan hukum dan perbuatan. Kalau kamu tidak melakukan hukum ini, kamu nanti dihukum. Ya. Jadi dosa itu langsung membawa penghukuman. Ya, kita lihat begitu banyak di dalam perjanjian lama itu, dosa betul-betul langsung dihukum oleh Tuhan. Makanya kalau kita baca perjanjian lama, kok kayaknya Tuhan itu pemarah. Tuhan itu kayaknya hukum. Apa-apa hukum. Ya. Sebenarnya tidak ada hukuman sebelumnya, karena
Tapi karena tidak ada hukuman, manusia suka-suka. Suka-suka berdosa. Ingat orang pertama kali yang berdosa siapa? Ada yang namanya Kain. Anak Adam itu pertama adalah Kain dan Habel. Dosanya apa? Bunuh adiknya. Ya. Dan waktu dia bunuh, apakah Tuhan menghukum? Ya enggak. Tuhan enggak hukum. Kemudian dia bebas jalan-jalan. Tuhan malah kasih tanda sama dia supaya orang jangan ngapa-ngapain dia. Nah, bahayanya cucunya namanya Lamek. Sama juga bunuh orang. Terus dia bilang, wah kalau Tuhan nggak ngapa-ngapain kakek saya apalagi? Kalau orang sampai ngapa-ngapain, Tuhan akan balasin 7 kali 70, dia bilang. Nah ini udah nggak benar. Makanya Tuhan kasih hukum Taurat. Supaya orang betul-betul tahu. Ibaratnya kalau Bapak Ibu, kalau ada perempatan jalan, tidak ada lampu merah, orang suka-suka kan jalan? Ya, saya mau jalan dari sini, saudara dari sebelah sini, terus kita tabrakan, siapa yang salah? Nggak ada lampunya. Jadi nggak ada hukumnya. Tapi begitu ada lampu merah, kita tahu kalau merah kita harus stop. Kalau kita jalan sebelah sana hijau, dia jalan, yang salah siapa? Lalu langsung ketahuan, saya yang salah. Nah, jadi hukum Taurat itu diberikan supaya tahu ada salahnya. Dan kesalahan orang pertama karena ada hukum ini, begitu dihukum, kenapa? Kesalahan pertama apa? Hanya gara-gara mengutin kayu di hari Sabat. Dihukum mati. Wah, luar biasa. Jadi, hukum Taurat ini supaya orang sadar akan dosa. Ya. Nah, jadi di dalam perjanjian lama disebut di situ di Galatia 3 ayat 12, tapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup. Jadi kalau siapa melakukan hukum ya dia hidup. Kalau dia tidak melakukan hukum dia mati, dihukum. Ya. Tapi bedanya di perjanjian baru, next slide, perjanjian baru katakan orang percaya itu sudah lahir baru, jadi hubungan kita itu berdasarkan iman di dalam Kristus. Yesus menanggung seluruh penghukuman yang harusnya kita tanggung. Jadi kesalahan-kesalahan kita itu ditanggung oleh siapa? Yesus. Puji Tuhan ya. Yesus menanggung seluruh dosa kita. Di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 ini berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Coba baca baik-baik ya, Roma 8 ayat 1 2. Demikianlah sekarang ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Oh, salah baca saya. Terima kasih ya, sudah memperhatikan. Ya, jadi di dalam Kristus masih ada penghukuman? Gak ada. Yang suka hukum-hukum kita siapa? Saudara kita yang sebelah kiri dan kanan ya, saya nggak tahu ya sebelah kiri dan kanan siapa ya. Ya, apakah suka menghakimi apa enggak gitu loh ya. Nah, yang ayat kedua, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan, kita ini bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu semua kita merdeka sekarang. Ya, next slide berkata, ini di dalam bahasa Yunani tidak ada itu berarti apa? Ya tidak ada. Bukan dikurangin, bukan ditunda nanti, bukan juga tergantung pada satu kondisi. Tidak ada penghukuman. Saya kasih tanda seru 3 kali. Dalam Kristus. Kita semua dalam Kristus? Amin. Apakah ada penghukuman? Tidak ada. Ya. Nah, pertanyaan berikut, apakah Allah marah kalau ketika orang percaya itu berbuat dosa? Apakah Tuhan marah? Bisa jawab? Ya enggak. Tuhan enggak marah karena kemarahan Tuhan itu sudah diarahkan kepada Yesus semua. Jadi Yesus yang sudah tanggung semua. Ya harusnya kita yang kena dimarahin, kita yang kena hukuman, kita yang masuk neraka. Ya, penghukuman kekal itu di dalam neraka. Tapi semua itu diserahkan kepada Yesus dan Yesus yang menebus kita. Ya, jadi Allah tidak marah kepada anak-anaknya. Next slide ya. Allah tidak marah kepada anak-anaknya karena murka Allah sudah dicurahkan sepenuhnya kepada Yesus di kayu salib. Jadi
Allah tetap dia adalah Allah. Dia membenci dosa. Kenapa? Karena dosa itu nyakitin kita. Ya jadi kalau kita hidup dalam dosa itu sebenarnya kita sementara disakitin, dan lebih sakitnya Allah sebenarnya. Ya kalau kita bawa terus hidup kita ke dalam dosa, ya kita sementara menyakiti hati kita sendiri, menyakiti hati Allah. Ya. Nah, Allah itu betul-betul mengasihi orang berdosa. Karena apa? Karena kita miliknya. Kita semua adalah milik Allah, amin. Ya, Bapak Ibu semua bisa rasakan nggak? Kasih Allah itu begitu besar buat kita. Jadi karena dia mengasihi kita, dia serahkan Yesus untuk menanggung semuanya ya. Nah, jadi Allah tidak berjanji berdasarkan kelakuan kita, perbuatan kita. Allah berjanji dengan Yesus. Ya. Jadi ketika Allah melihat kita, dia melihat Yesus. Ya, tadi sudah sekali lagi, nanti ketika selesai sesi ini, begitu ketemu di luar di mana selalu melihat saudara kita seperti Yesus. Bukan melihat dia genderuwo. Apalagi kalau misalnya saya malas deh ngeliat dia, buang muka aja ke sana. Saya kalau ada orang kayak begitu, ada orang mau buang muka, saya bilang, mukanya jangan dibuang. Nih, balikin. Ya, jadi kalau ada orang buang muka, ambil aja, balikin ke mukanya dia. Ya, jadi di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 ini pertanyaan berikutnya, apakah orang Kristen masih bisa berdosa? Apakah orang Kristen masih bisa berdosa? Alkitab itu jujur. Ya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 ini berkata apa? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, kita semua sebenarnya orang berdosa, tetapi puji Tuhan kita diselamatkan oleh anugerah. Ya, karena iman kita percaya kepada Yesus, kita betul-betul dimerdekakan dari semua dosa. Nah, kalau kita sudah punya benih yang baru, lahir baru, benih ilahi itu ada di dalam kita. Dan dikatakan firman Tuhan berkata bahwa karena benih ilahi itu kita nggak bisa lagi berbuat dosa. Sebenarnya kita tidak mau berbuat dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Sebenarnya dalam hati kita kan ada perasaan, aduh kayaknya saya salah nih. Benar nggak? Jujur deh. Ya, kalau kita jatuh dalam, aduh saya bohong nih, aduh saya ngapain ya? Ya, ada sedikit ngomong di dalam sini. Jadi kita sebenarnya nggak bisa lagi. Itu adalah bagian roh kita yang sementara kasih tahu. Karena bagian roh kita tadi itu sudah ada Yesus, ada roh Yesus. Ya. Tapi sedangkan jiwa kita, tubuh kita ini, kalau jiwa kita tidak dibaharui dengan kebenaran, dengan firman Tuhan, apa sih firman Tuhan itu? Firman Tuhan itu adalah pikirannya Tuhan, hatinya Tuhan. Ya, kalau kita tidak dibaharui dengan pikirannya Tuhan, dengan firman Tuhan, ya kita akan jatuh dan jatuh lagi berkali-kali dalam dosa. Ya, dan itu nyakitin, bukan cuma nyakitin kita, nyakitin Tuhan juga. Ya. Jadi kalau kita berkata kita tidak berdosa, ya kita menipu. Jadi orang Kristen masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi ada perbedaan besar antara orang berdosa yang hidup dalam dosa. Sebenarnya kalau orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dikatakan orang yang berdosa. Tanpa dia bikin apa-apa pun dia sudah dicap orang berdosa. Jadi dia mau bikin kriminal kayak, dia mau ngapain kayak, dia orang berdosa. Tapi kita orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru. Nah, ibaratnya HP yang tadi kecemplung di kolam, kan kalau misalnya HP-nya itu kita harus keringin, kita harus bawa ke tukang servis, keluar HP-nya masih HP yang lama. Ya, Bapak Ibu semua ini bukan HP yang lama lagi. Kalau ibaratnya HP ya terserah, ada yang mau Android, ada yang mau Apple, terserah deh. Tetapi kita ini adalah sesuatu yang baru, ciptaan yang baru. Yang ibaratnya kalau mobil itu keluar grass dari pabrik, ya masih dibungkus joknya pakai plastik, masih bau harum. Itu namanya harum Kristus. Ya, jadi selalu ingat bahwa jati diri kita ini adalah
anak-anak Tuhan yang lahir baru ya. Nah, jadi anak-anak Allah yang jatuh ke dalam dosa itu hatinya berduka. Ya. Jadi sifat kita ini sudah berubah. Kita nggak bisa lagi tinggal di dalam kubangan dosa sebenarnya. Udah nggak nyaman. Ya, oke. Ibaratnya kalau babi itu senangnya apa? Di lumpur. Ya, kalau kucing jatuh dalam lumpur, dia cepet-cepet keluar gitu loh. Nah, kita kan bukan babi-babi. Saya nggak bilang babi. Ya, Pak Imam paling senang makan babi sih. Ya, jadi kita ini anak-anak Tuhan yang bersih, yang sudah dikuduskan. Kalau jatuh dalam lumpur, cepat-cepat balik. Cepat-cepat datang kepada Tuhan. Ya. Oke, di 1 Yohanes 3:9 berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Bagian roh kita ini nggak mungkin lagi jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu tadi sudah disebut roh kita ini sudah dibungkus, dikuduskan. Nah, bagian sekarang kita adalah tanggung jawab untuk merubah pikiran kita dari hari ke hari dengan firman, dengan kebenaran. Oke. Saya skip aja. Ini waktunya cepat sekali. Nah, mengapa dosa tetap berbahaya bagi orang percaya? Walaupun dosa tidak menghancurkan roh, dosa itu tetap membawa konsekuensi praktis ya. Di dalam slide saya yang terakhir itu ada konsekuensi dosa. Dosa itu membuat kita itu ada tekanan batin, ada rasa bersalah, ada depresi, bisa terganggu emosinya, bisa mendatangkan berbagai macam penyakit. Nah, bisa banyak ada keputusan yang salah yang kita ambil. Ya, rusaklah semua ya hidup kita. Ya, kita melanggar hukum negara dan menjadi batu sandungan buat orang lain. Banyak sekali konsekuensinya. Ya, Bapak Ibu, kalau misalnya ya dua anak muda mereka mau merit tetapi kemudian mereka somehow kecelakaan. Ya, mereka tetap diampuni sama Tuhan, diampuni sama Tuhan. Tetapi konsekuensinya mungkin ada anak yang lahir dari hubungan yang belum dalam Tuhan itu. Ya sama dengan kita, ada sesuatu yang dilahirkan dari dosa, sesuatu yang kemudian bisa menjadi konsekuensi buat kita. Mungkin ketika kita melanggar hukum, ya kita bisa masuk penjara, kita bisa dipenjara, kita bisa macam-macam ya. Ada banyak sekali dan itu menyakiti kita selama kita di dunia ini. Tetapi puji Tuhan, ya kita ini semua anak-anak Tuhan yang harusnya hidup berdasarkan roh. Nah, roh kita ini sudah merdeka, sudah bebas, dan di dalam roh dikatakan tadi ayat ini berkata apa? Tidak bisa berbuat dosa lagi. Puji Tuhan. Nah, kalau kita sudah jatuh dalam dosa, apakah kita harus diselamatkan kembali? Tidak. Ya. Di Roma 4 ayat 8, ya, berkata, ya, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kata tidak diperhitungkan sekali lagi apa artinya? Ya nggak ada, nggak pernah diperhitungkan, artinya tidak pernah diperhitungkan. Ya. Di Ibrani 10 ayat 17, ayat selanjutnya berkata, dan aku ini siapa? Tuhan, tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Yang mengingat-ingat dosa siapa? Iblis dan teman-temannya. Ya. Kalau saudara-saudara kita yang selalu mengingat-ingat dosa kita, berarti dia sementara dikuasai iblis. Ya, jadi kita harus perlu mengampuni mereka. Puji Tuhan ya. Tuhan aja tidak mengingat. Apalagi kita. Apakah kita perlu mengingatnya? Ya enggak. Jadi kalau Tuhan saja melupakan dosa kita, ya kita jangan ingat-ingat dosa kita, kesalahan kita. Oh, saya berapa tahun di penjara, oh saya di sini, di situ dan lain sebagainya. Enggak. Tuhan tidak mengingat. Apakah Tuhan bisa lupa? Bisa ternyata. Ya. Karena Tuhan tidak mau mengingat dosa dia. Tuhan memilih untuk tidak mau mengingat dosa. Ya siapa kita? Kita manusia. Kita bisa lupa kan?
Ya udah, lupakan saja dosanya. Amin. Puji Tuhan. Ya, sebagai ayat terakhir, mungkin saya mau bacakan di dalam Yohanes 10 ayat 28, 29 ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Puji Tuhan. Kita semua ini tidak dapat direbut lagi oleh si iblis, kecuali kita menyerahkan diri kita kepada si iblis. Ya, kalau orang Jawa bilang iblis. Ya pakai bukan i. Ya, kita jangan lagi mau menyerahkan diri kita kepada iblis. Bodoh banget. Ya, udah dibodoh-bodohin, disalah-salahin, disuruh ingat-ingat. Ya, jadi jangan diingat-ingat. Kesalahan saudara-saudara kita juga jangan kita ingat-ingat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua ya. Oke.